Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsiati, UPT SMP Negeri 2 Wates, Blitar, dalam mudahnya belajar matematika. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada saat ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan terbaik dari Sang Maha Pencipta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan membahas tentang perbedaan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita ingatkan pada diri kita. Masih ingatkah kalian pada yang ini? Oke, masih? Benar sekali. Ini adalah bentuk umum dari pecahan, di mana A yang atas disebut pembilang atau bilangan yang dibagi, sedangkan yang bawah disebut dengan penyebut atau pembagi. A per B itu bisa ditulis A garis miring B, yang berarti juga A dibagi B, gitu nggih? Jadi ini sama, A dibagi B. Jika A kurang dari B, jadi A-nya itu lebih kecil atau kurang dari B, maka A per B disebut pecahan biasa, dan sebaliknya jika A lebih dari B, jadi A-nya di atas lebih besar dibanding B, maka A per B disebut pecahan campuran. Paham nggih? Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada pizza utuh satu gitu. Kemudian ditambah dengan 3/4 pizza. Hasilnya bagaimana? Ya 1 dengan 3/4, Bu. Betul sekali. Hasilnya adalah 1/3/4. Dalam bahasa matematikanya ditulis 1 ditambah 3/4 sama dengan 1/3/4. Kalau dibalik 1/3/4 itu artinya sama dengan 1 ditambah 3/4. Nah, sekarang perhatikan yang bawah ini. Atau 1 ini bagaimana kalau karena ini dibagi 4, 1 ini kita bagi 4 juga. Jadinya bagaimana? 1 kita bagi 4 seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan 3/4. Maka hasilnya adalah 1 yang dibagi 4 akhirnya seperempatnya ada 4. Ditambah dengan 3/4 jadinya berapa? Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/4. 7 dari 4. Oke. Nah, ini ditulisnya bagaimana? 1 yang sudah dibagi 4 ini nulisnya bagaimana gitu. Nulisnya adalah 4/4. Kenapa 4/4, Bu? Enggak 5/5, Bu. Lah di sini dibagi 4 loh, Nak, gitu. Lah ini dibagi 4, 3/4. Kalau ini 3/10, maka di sini 10/10. Begitu kita bagi 10 gitu. Agar mudah untuk menjumlahkannya. Oke? Jadinya ini 4/4 ditambah 3/4. Coba kita hitung jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7/4. Jadinya 4/4 ditambah 3/4 adalah 7/4. Sama enggak ini atas dengan bawah? Sama persis, cuma penulisannya beda. Begitu. Itulah yang disebut senilai sama. Ya, jadi 7/4 itu sama dengan 1/3/4. 1 dari mana dapatkan 1? Lah ini 7-nya dibagi 4. 7-nya dibagi 4 dapat berapa? 1, yaitu 4/4. 7 bagi 4 1, sisa berapa? Sisa 3. Jadinya 7/4 sama dengan 1/3/4. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana kalau tidak ada gambar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ini pecahan yang
biasa yang bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Untuk selanjutnya disebut pecahan campuran. Bagaimana? Tadi sudah kita pelajari bahwa 7/4 untuk memperolehnya. Yang 7 ini kita bagi dengan 4 prosesnya. Kita lihat prosesnya ya. Prosesnya adalah yang 7 ini kita bagi dengan 4. Pembaginya sama dengan ini kan. Yang dibagi adalah yang atas. Ada berapa? 7 dibagi 4 ada 1, Bu. Masih sisa enggak? Sisa, Bu. Sisa berapa? 3. Oleh karena itu 7/4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Yang atas ini masuk sisa 3/4. Kamu lihat ini sama ya, 4 ini 4 dibagi dengan 4, di sini per 4, di sana tetap per 4. Oke, kita lihat contoh 2. 19/5. Prosesnya bagaimana? Benar sekali. 19 dibagi 5. 19 bagi 5 ada berapa? Ada 3, Bu, masih sisa. Iya, 19 dibagi 5 ada 3. 3 sisa 4. Karena berapa? 5 kali 3 15. 19 dikurangi 15 masih sisa 4. Oleh karena itu 19/5 sama dengan 3/4. Kamu lihat ini sama ya, 3/4/5. Oke, kita lanjut. Bagaimana, Bu, kalau seperti ini, Bu? Negatif sama saja, negatif 27/5. Ya negatif 27 dibagi 5, prosesnya seperti itu. Kita lihat. Negatif 27 dibagi 5, negatif bagi positif, hasilnya negatif. Berapa? Negatif 5, betul. Kalau 5 kali 5 berapa? 25. Negatif 25 dikurangi negatif 25, 27 masih sisa berapa? Betul sekali. Masih sisa 2, atau ini sisanya negatif 2. Nulisnya bagaimana, Bu? Kita lihat nulisnya. Oleh karena itu negatif 27/5 sama dengan berapa? Iya, betul. Negatif 5, 2/5 gitu. Ini negatif 5, ini kok ditulis negatif 2, ini kok nulisnya jadi 2, Bu? Iya. Karena negatifnya sudah ada di depan, jadi negatif 5 nulisnya 2/5. Negatif 5 sisa 2/5. Sisa negatif 2/5 nulisnya seperti ini. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya, mudah sekali. Sekarang mengubah pecahan campuran dibalik menjadi pecahan biasa. Kita lihat contohnya. 1/3/4. Bagaimana? Kalau tadi dibagi, maka sekarang bagaimana kalau dibalik? Betul sekali. Prosesnya adalah benar dikali. Yang dikali berapa? Ya ini 1 ini kita kali dengan 4. Oke, prosesnya adalah 1 dikali 4 ditambahkan dengan 3. Saya ulang, 1 dikali 4 ditambah dengan 3. Ini 1 kali 4 dulu berapa? 4 baru ditambah dengan 3. Jadinya 7. Penyebutnya tetap 4 loh ya, diingat-ingat. Kemudian pecahan campuran 1/3/4 itu sama dengan berapa? Ini tadi sama dengan 7 per berapa? Sama, pecahan biasa 7/4. Nih 7/4, nggih. Atau langsung kita tulis 1/3/4 sama dengan 7/4. Nanti mengerjakannya lewat ini dulu ya, sama dengan ini gitu ya. Ini prosesnya, kemudian baru prosesnya begini, baru terus setelah ditulis ini sama dengan tulis ini. Setelah itu baru sama dengan terus ini tulis ini. Saya ulang, ini kalau mengerjakan berarti tulis ini sama dengan gini. Ini sama dengan, terus tulis bawahnya ini. Setelah bawahnya ini, bawahnya lagi ini. Oke, bisa nggih? Kita lanjut contoh yang kedua.
min 3, 4/5. Bagaimana? Sama dengan bagaimana? Prosesnya dikali berapa? Benar sekali. Kita kali dengan penyebut ini 5. Yang dikali dengan 5 yang mana? Negatif 3. Betul. Negatif 3 dikali 5. Kemudian baru ditambah dengan negatif 4. Betul. Ini jadi negatif. Iya, tadi kan ini artinya di sini adalah negatif. Negatifnya ditulis di sini. Oke, negatif. Jadi hasilnya berapa? Ini kali ini negatif 15 ditambah negatif 4 jadinya berapa? Negatif 19. Terus baru di bawah penyebutnya jangan lupa tetap 5 ya. Pecahan campuran negatif 3, 4/5 sama dengan, nah betul, ini negatif 19 per berapa? Per 5. Oke, langsung tulis seperti ini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Insya Allah mudah bukan? Semoga dimudahkan. Untuk selanjutnya ini tugas anak-anak diselesaikan. Ada di sini yang A ada 5 soal, nanti yang B juga ada 5 soal. Kalau yang ini dirubah ke dalam pecahan campuran, jadi dibagi ada sisa berapa begitu ya. Ini A ada 5 ya, kemudian ada B di sini, B-nya juga ada 5, ini lihat ada 5, sehingga soalnya ada 10 anak-anak. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah sudah selesai, semoga dimudahkan, semoga selalu sehat, dan semoga selalu dalam perlindungan terbaik Sang Maha Pencipta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.